Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 5, tema 5, subtema 1 dan 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi dengan benar. 2. Siswa dapat menguraikan info penting dalam peta pikiran dengan benar. 3. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama dan paragraf non-fiksi dengan benar. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel surat kabar ataupun majalah. Artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan berisi informasi berdasarkan fakta. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita menggali informasi teks tersebut. Ada berbagai macam untuk mencari atau menggali sebuah informasi pada teks, diantaranya dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. 2. Dengan menentukan ide pokok melalui kalimat, tabel, dan peta pikiran. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, selain dengan menjawab pertanyaan pada teks, kamu juga dapat menentukan ide pokok pada teks, di mana ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ada beberapa nama lain dari ide pokok, yaitu pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Untuk menentukan ide pokok dan informasi penting yang didengar, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. 1. Dengan mendengarkan teks non-fiksi yang dibaca secara saksama. 2. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya, serta gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menentukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Menjelaskan atau menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan teks berikut. Harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk ke dalam jenis karnivor karena memakan daging hewan lain. Selain itu, dalam rantai makanan di sebuah ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal itu karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Selanjutnya kita akan membentuk sebuah peta pikiran dengan judul Harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Selanjutnya, kita siapkan sebuah pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Misalnya, apa ide pokok paragraf tersebut? Harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Siapa yang menjadi predator utama? Harimau. Di mana harimau menjadi predator utama? Di ekosistem hutan. Selanjutnya, mengapa harimau termasuk predator utama? Karena dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Peta pikiran yang telah kamu buat dapat kamu jelaskan secara lisan melalui presentasi. Perhatikan hal-hal berikut ketika mempresentasikan sebuah informasi. Sikap tubuh yang tegap ketika presentasi. Adanya kontak mata dengan pendengar, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan,
dan pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup, serta ketika sedang mempresentasikan isi informasi dalam peta pikiran. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Untuk membuat sebuah teks tulis, penulis harus menentukan ide pokok yang dikembangkan menjadi kalimat utama. Di kalimat utama menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks yang selanjutnya terbentuk menjadi paragraf atau teks non-fiksi. Untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, lakukanlah hal-hal berikut. 1. Membaca teks non-fiksi dengan saksama. 2. Menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. 3. Membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. 4. Menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. 1. Dengan menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Misalnya dengan topik harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. 2. Membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Misalnya harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. 3. Menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu tentukan. Misalnya, harimau adalah predator dalam ekosistem. 4. Membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. 5. Mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Dan yang keenam, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. 7. Menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi. Berikut paragraf yang telah dibuat. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk ke dalam jenis karnivor karena memakan daging hewan lain. Selain itu, dalam rantai makanan di sebuah ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal itu karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Ide pokok serta informasi-informasi penting yang telah kamu temukan dari teks non-fiksi yang dibaca dapat kamu sampaikan melalui ringkasan. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. 1. Membaca teks non-fiksi dengan saksama. 2. Menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. 3. Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. 4. Memperhatikan pemilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.